Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Oh ya, hari ini ketemu lagi dengan saya, dan hari ini saya akan sharing tentang yang tidak kalah menariknya dari video sebelum-sebelumnya, teman-teman. Bodo amat ya. Baik teman-teman sekalian, hari ini saya akan sharing tentang naik Tayu dari Jakarta ke Cikarang. Lebih lengkap teman-teman. Untuk melihat pemandangan indah di kota Jakarta bisa dinikmati saat kita melintas di jalan tol Jakarta ke kota Cikarang. Akan tetapi selama di perjalanan kita akan disuguhi pemandangan yang sangat luar biasa indahnya. Mulai dari gedung, jalan, perindustrian, dan kota Jakarta dan kota Cikarang. Namun, jika teman-teman ingin melihat pemandangan yang luar biasa, silakan untuk mencoba menaikin Tayu. Oh ya, teman-teman semuanya, sebuah tol kota Jakarta ke kota Cikarang, Anda bisa naik melalui terminal yang terdekat, sehingga Anda bisa lebih mudah untuk mendapatkannya. Tetapi sebaiknya kita harus tahu apa itu tol. Tol adalah sebuah jalan yang dibangun untuk mempercepat masyarakat dalam perjalanan jauh dengan dikenakan biaya khusus untuk definisinya kurang lebih seperti itu, teman-teman. Baik teman-teman sekalian, sebaiknya kita langsung lihat ke lapangan saja sebagai berikut. Oke, kita lihat ini ada namanya halte busway dan Mall Ciputra, dan ini ada kampus. Untuk kita lihat suasananya teman-teman. Sebelum kita lanjut ke perjalanan dan kita coba ngelihat sekelilingnya, ini menarik sekali ya, bagus ya. Cuaca juga mendukung, sangat tenang, dan mobilnya rapat sekali teman-teman. Ini Grogol ini ya salah satu yang strategis ya, jalan kemana aja pasti banyak lewat dari sini. Nah, ini kita coba melihat sekelilingnya teman. Ini banyak pohon juga teman. Pohonnya, penghijauannya juga bagus ya. Area suasana di sini cukup komplit ya. Ada mall, ada kampus, dan ada tempat ruko-ruko, tempat orang jualan, dan juga ada penghijauan khusus. Ini ada hutan kecil ya, untuk membantu ya sebagai mengurangi polusi udara ya, sebagai paru-paru lah ya. Paru-paru ibu kota yang membantu mengurangi polusi udara. Oke, ini kita lihat suasana dari namanya lampu merah yang ada di Grogol. Kita coba naik Tayu nih teman-teman. Kita mau ke Cikarang. Nah, kita lihat nih kayak apa kalau kita naik Tayu ya. Seperti kayaknya kita di atas nih. Agak kelihatan lebih menarik ya. Bagus ya. Ini nyoba saya. Ini pertama kali gue nyoba. Ini agak ngeri-ngeri nih karena di depan ya. Nggak ada pegangan juga gitu. Ya buat ngambil dokumentasi ya teman-teman. Nah, ini kita liatin lampu hijau dan kita coba buat maju. Nah, ini area kita lewat dari Tomang Semanggi Cawang ya teman-teman. Dan kita akan ngeliatin atas ya teman. Kita ngeliatin suasana dari atas seperti apa. Kayaknya bagus ya. Mudah-mudahan hasilnya menarik. Teman-teman, ini kita coba menyelusurin jalan dari kota Jakarta ke kota Cikarang. Kayak seperti apa ya teman-teman suasananya. Kita nikmati ini teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah lihat ya, inilah dia ya. Ini area era modern ya teman-teman. Jadi kalau melihat ini cukup real ya. Jadi sama persis ketika teman main ke kota Jakarta, main ke kota Cikarang, ya seperti gini gambarannya. Dan hari ini saya coba
untuk naik Tayu dan mengambil video ya. Saya tuh penasaran kalau naik bis ya, Tayu atau bahasa gamenya itu. Nah ini pohon di atas ini flyover ya teman-teman. Ya suasana kalau dari atas seperti gini teman. Nah kelihatan Mall Ciputranya sangat luar biasa keren ya, menarik. Dan kita lihat kampus dan itu ada apartemen, dan kita bisa melihat suasana yang lebih jelas ya teman-teman. Saya sangat senang ya, ternyata sangat kelihatan lega gitu ya. Dan sepanjang jalan ini kita lihat ini semua pohon ya hijau ya, ya buat membantu lah ya. Nah itu ada jembatan buat orang nyebrang, itu buat dari kampus 1 ke kampus 2 itu. Nah ini karena macet ya teman-teman, karena kita mau masuk tol jadi antri ya, tapi kita nikmatin aja teman-teman. Sebenarnya yang ngambilnya itu mungkin bosan juga ya, bosan karena lama ya, tapi mau gimana, kita ngambil waktu seperti gini kan nggak setiap hari juga ya, karena mungkin ini pun lama ya, lama ini pun baru kan saya bisa proses juga lama. Ini waktunya pas saya coba. Itu gedung ya lumayan tinggi, ada apartemen. Ini masih grogol ya teman-teman, grogol. Jadi seperti ini teman-teman pemandangannya. Jangan kaget kalau macet itu ya biasalah, kota Jakarta udah terkenal ya, sama sih. Nanti kota Cikarang juga sama macet, karena Cikarang itu adalah kota industri, semua otomotif, elektronik, baja banyak di sana. Mobil, nah mobil ini banyak kan dari Cikarang, motor dari Cikarang. Jadi wajar lah kalau Cikarang kota industri, karena dia kawasannya sangat banyak di Cikarang. Ya kita lihat orang berlomba-lomba ingin mendahului ya kalau macet seperti ini ya. Jadi setiap celah itu selalu diisi. Susu awet muda emang ada ya? Setahu saya susu awet tua ada sih. Susu awet tua. Nah di sebelah kiri juga macet, sebelah kanan lancar ya jalan tolnya. Ya kita pelan-pelan ya teman-teman, sabar. Karena kalau di kota itu ya harus sabar sih emang, karena semua orang punya kepentingan dan semua orang punya deadline yang harus dikejar. Jadi perhitungan juga harus matang. Jam berangkat itu harus dipertimbangkan, karena kita harus punya perhitungan berapa jam macet, itu berapa jam lancar. Jadi perjalanan benar-benar kita hitung bagaimana caranya kita on time ya. Tapi kalau naik seperti gini ya agak susah memprediksinya untuk datang gitu ya. Nah itu ada mobil mixer, mobil tukang aduk semen itu, jalan di tengah-tengah tuh. Seolah-olah dia yang robotnya gitu ya. Nah tapi kita lebih sebenarnya sama, karena kita mungkin berbeda bentuk desain, hanya kotak. Kalau itu kan bentuknya bervariasi, jadi kelihatan kekar gitu. Nah ini mobil Tayu. Nah kita itu mau masuk tol dari tol Tanjung Duren. Ini namanya tolnya mas. Nama tolnya itu Tanjung Duren.
tapi durennya nggak ada. Saya cari-cari itu belum melihat durennya itu di mana gitu, tapi tulisannya Tanjung Duren. Asik. Apa tempat jualan duren gitu? Mungkin kan kalau di kota nggak mungkin ada pohon duren ya. Kalau jualan buah durennya pasti ada. Jalannya kecil banget ya, jalannya kecil dan mobilnya banyak gitu. Dan kita lihat kiri kanan, yang sebelah kanannya ya lancar sih, sebelah kirinya lumayan sedang. Cuma karena kita ini macet, faktornya antri pada proses bayar tol ya. Tuh ada waktu tunggunya. Itu ada keterangan ya, yang tengah itu jalur khusus pengguna ya, mungkin kisaran 2,3 meter ya, jadi mau mobil yang sedang ya. Kalau di sini kan tidak ada keterangan, makanya kita lihat dari sebelah sini gerbang tol. Jadi kalau masuk tol itu kita harus menempelkan e-tolnya, jadi ada kartu, nanti itu diisi dan ditempelkan, di scan lah bahasanya gitu, maka terbaca dan ini terbuka secara otomatis. Kita lanjut teman-teman, kita jalan. Wah, ini kita seperti apa perjalanan, apakah lancar, apakah macet berkelanjutan. Mudah-mudahan lancar teman-teman. Kita tancap nih, agak ngeri saya, tapi mau gimana, saya coba bersabar ya, menahan diri. Ini bagus sekali ya, udaranya tenang ya, damai hari ini. Nah itu flyover ke atas, jadi jalan Jakarta Tol itu bermacam-macam ya, arahnya kemana aja dan berlapis-lapis. Jadi kalau teman-teman belum pernah lihat ya, bisa lihat video ini menarik nih, untuk sebagai acuan aja sih, atau gambaran ya, walaupun belum pernah ke Jakarta tapi bisa melihat. Ini gedungnya banyak sekali ya Jakarta. Nah, luar biasa. Siapa tahu negara dan kota-kota lain ingin mencontoh gitu untuk menambah gedung lebih banyak gitu. Nah ini jalannya lancar dan di sekelilingnya kiri dan kanan itu pohonnya itu sangat rapat dan semuanya sama ya tingginya. Ini pohon ini sangat membantu sekali teman-teman untuk polusi udara ya. Dia sebagai ya ibaratkan paru-paru lah, paru-paru ibu kota, buat membantu. Nah ini agak tersendat nih kayaknya, tidak lancar banget. Mudah-mudahan sih, oh ada yang pembagian jalan ya, mudah-mudahan lancar ya, karena kalau lancar kita pun tenang gitu loh. Ini seolah-olah kita yang paling tinggi nih, asik. Yang lain kecil ya. Tapi ya kalau tinggi asik, kita melihat dari jarak jauh pun udah kelihatan ya. Sekeliling pun jelas gitu ya. Tapi kalau kita bawa mobil kecil yang ini, kita ngambil ya, ini ketutup. Nah kalau misalnya kita mobilnya besar tayu seperti gini ya jelas gitu ya. Dari jarak jauh pun udah jelas. Ini pertama saya ngeliat nih, nyoba, ternyata ya bagus sekali ya. Jadi kalau perjalanan jauh 5 jam sampai 10 jam ya mungkin ngambil
video mungkin bagus ya. Kita tancap gas bro, tarik ya. Wah ini, aduh ngeri nih, tabrak pantatnya. Wah ini tersendat nih kayaknya. Mudah-mudahan lancar bosku. Ini udaranya saya ngeri nih, takut hujan tadi. Agak mendung-mendung gimana gitu ya. Mudah-mudahan sih nggak hujan gitu. Kalau hujan itu biasanya sih macet ya. Itu mobil, wah padat ya, kelihatan ya. Kita ambil jalur kiri nih. Nah, nih. Bus. Dengan kecepatan tinggi ya. Nah, lihat mobil bawah. Kecil kelihatannya ya. Ini flyover teman-teman. Itu gedung dari jauh-jauh itu kelihatan tuh. Padat ya. Ternyata naik Tayu itu menarik ya. Nah, sambil ngambil video. Sebenarnya di mobil itu full musik ya. Karena saya buang itu. Karena kalau nggak dibuang kan bermacam-macam suara ya. Berisik jatuhnya. Jadi kita ambil suara saja. Nah sebelah kanan itu bangunan area spesial itu teman-teman. Ya itu penghijauannya luar biasa itu tempat kantor DPR ya teman-teman. Kantor DPR ya di sebelah itu, sebelah kanan. Kita lanjut, tancap gas nih supir nih. Padahal gua deg-degan nih. Takutnya mobil ngeri mendadak nih. Waduh. Kalau ngeri mendadak ya saya loncat nih dulu. Karena saya nggak berpegangan sih masalahnya. Nggak berpegangan, cuma duduk saya. Duduk di emperan ya. Ya kalau nggak berpegangan ya saya bisa loncat tuh. Boys mantap nih. Head speed ya. Ini kalau yang ngelihat sih aman, tapi yang ngerasakannya deg-degan gitu. Jadi berdoa aja ya, nggak ada halangan dan rintangan, semuanya lancar selama sampai tujuan. Amin lah gitu ya. Ini bagusnya itu kiri dan kanan itu pohonnya, saya senang sekali ya. Kayak alami gitu ya. Three, two, one, go! Kiri dan kanan nih lancar nih. Tapi bohong. Mantap ya. Ini teman-teman tol Jakarta teman-teman. Suasananya sangat menarik sekali ya. Jadi teman-teman yang belum pernah lihat suasana tol Jakarta, ini dia. Sangat ya, saya pikir ya keren ya. Ya wajar lah. Jakarta. Nah ini Tayu nih. Sebelah kiri ini Tayu nih. Tayu tahu tujuan kemana dia. Gedung-gedungnya bagus-bagus ya, mewah. Karena gedung era modern sih. Kalau bangunan udah era modern, semuanya menarik. Karena kalau era modern itu tersupport oleh teknologi juga sih. Nah kalau itu tuh bangunan lama itu kelihatan. Kita lanjut nih. Kita menuju
melewatin pancoran teman-teman. Kita liatin pancoran teman-teman. Jadi teman-teman kalau belum pernah lihat pancoran tuh, sekarang udah hampir setara dengan jalan. Dahulu kala itu dia paling tinggi teman-teman. Kalau tahun 70-an itu ya jalan merah sih dulu. Cuma dia sendiri yang ada gitu. Kalau sekarang itu udah hampir ketutup ya. Kalau kita lewat tuh, kalau kita lihat kiri kanan nggak kelihatan bahwa itu ada pancoran gitu. Mantap ya. Di sini banyak halte rel kereta api ya. Nanti setiap tempat hampir ada itu haltenya. Nah ini kayak mulai macet nih. Mudah-mudahan sih jangan sih. Ya, karena ini mungkin persimpangan jalan ya. Jadi sedikit berhati-hati dalam menyupir ya. Nah ini halte busway, halte rel kereta api. Jadi kalau mau naik kereta api cepat dari sini. Nah itu pancoran teman-teman, kelihatan tuh, ketutup dari pohon dia. Kita lewat dari sebelah sini, sebelah kiri. Nah sebelah kanan kita macet. Nah ini dia teman-teman, ini pancoran ya. Hampir nggak kelihatan kan? Sudah. Ya ini jalan luar biasa. Sebelah kanan kita itu padat ya mobil. Ya kita lanjut terus teman-teman sampai datang ke Cikarang. Kita tuh berakhir nanti dari mall Grogol Citraland sampai ke mall SGC yang di Cikarang teman-teman. Jadi ngeliat sekilas gitu. Ini kalau lihat udara seperti gini kelihatan rapi, bersih ya, segar lah gitu. Udaranya nyaman lah buat dilihat. Nah ini juga tadi halte rel kereta api dari sebelah kanan kita masih macet teman-teman, mobilnya padat tuh. Nah ini halte rel kereta api juga. Jadi di sini sangat banyak sekali ya. Ini rel kereta api cepat ya teman-teman. Nah depan juga ada itu rel kereta api cepat itu. Haltenya ada juga nih haltenya. Dari sini saya pikir area sini sangat padat ya. Karena masuk mungkin bagian area Jakarta Pusat sih. Kita lanjut nih. Supir ini sangat luar biasa nih, cepatannya tinggi dia. Kayak pembalap gitu. Jadi sayanya deg-deg benar-benar deg-degan nih. Karena mungkin udah terbiasa sih. Ada pepatah mengatakan Anda bisa karena terbiasa, Anda tak bisa karena tak pernah mencoba. Karena saya baru kali nih di depan, agak deg-degan. Ternyata gila-gilaan juga ya. Nah ini kita mulai menuju Bekasi lah ini. Bekasi, nah ini macet ya. Macet sebelah kanan kita teman-teman. Padat nih, lihat ya teman.
Nah, ini halte kereta api juga. Nah, ini udah kita mulai menuju ke Bekasi. Nanti habis Bekasi nanti Cikarang. Nanti sebenarnya beberapa tahap daerah yang kita lewatin. Jadi teman-teman, kalau teman-teman belum pernah lihat nih, jadi antara kota Jakarta tol ke Bekasi ke Cikarang seperti gini teman-teman. Jadi nanti di depan lagi nanti ada kiri dan kanan itu ada tempat rel kereta apinya. Nah, ini sebelah kiri kita kereta api sepanjang jalan. Ada yang ke Cikarang, ada yang ke Kerawang, ada yang ke Bandung. Kita lihat, nah ini bagus teman-teman. Hutan, pohon-pohonnya itu rindang sekali ya. Jadi penghijauan di pinggir jalan tuh bagus ya. Ini sangat membantu teman-teman. Karena kendaraan itu sangat padat. Jadi polusinya tuh tinggi ya. Makanya pohon itu dibutuhkan untuk menghirup udara kotor ya. Maka dibilang orang tuh paru-parunya kota dia. Nah, sebelah kanan kita lumayan lancar dan kita juga lancar nih. Dan depan ada halte rel kereta api. Nah, ini kan teman-teman, sebelah kanan kita juga ada buat rel kereta api juga. Sebelah kiri kita juga ada kereta api. Ini haltenya. Nah, ini jadi kiri dan kanan kita itu ditutup oleh rel kereta api. Saya pikir ya sangat menarik ya teman-teman. Kita tuh seolah-olah masuk terowongan gitu, asik. Ya kita nikmatin aja suasananya ya teman-teman. Jadi kan tidak semua orang yang bisa lalu lalang ya. Ada orang yang suka naik pesawat ya jarang lewat dari bawah, karena kan kalau di bawah tuh macet. Jadi dia tuh tidak paham tuh suasana di bawah tuh kayak apa. Sama sih kayak saya dulu itu kalau pulang ke daerah saya itu jarang dari bawah saya. Berpuluh-puluh tahun pas saya dari atas saya. Ya suasana bawah itu ternyata menarik. Walaupun saya dikatakan mungkin langka masih ya, mungkin masih terhitung jari mungkin antara jari 3 itu belum tuh habis. Karena ya pertimbangan waktu, bukan masalah kita tidak mau ya, masalah waktu. Jadi kita tuh deadline kita itu kalau kita dari bawah itu ya bisa habis waktu di jalan. Kalau dari atas lebih cepat. Nah, kita ini biasanya si Betayu itu dia masuk ke samping dulu teman-teman. Nah, ini biasanya dia buat nurun penumpang atau ngambil penumpang gitu. Dari depan ini teman-teman. Ini mereka ini orang kalau sesuai dengan tujuan dia akan naik. Dan mobil Tayu ini akan berhenti. Tapi kita cut ya. Karena terlalu lama ya kalau kita nunggu ya. Nah, kita masuk lagi. Memang disediakan jalur jalan kecil untuk orang naik dari sini. Tapi hati-hati, karena kan ini kan tol. Tol itu ya dengan kecepatan tinggi, orang ibaratkan rata-rata tuh ya 80 meter per jam itu minimumnya gitu, minimum. Kalau maksimumnya ya tergantung keselamatan Anda, hati-hati. Kalau ngikutin nafsu bahaya. Jadi sewajarnya aja lah. Sewajarnya, karena ini halte kereta api. Ini banyak sekali teman-teman halte. Jadi sekarang itu orang kebanyakan naik rel kereta api. Kalau perjalanan dari Bandung ke Jakarta karena lebih cepat.
Kalau kita PP itu lebih cepat ya. Kalau mobil mungkin sampai berapa jam? Mungkin bisa 4 jaman lah mungkin ya. Ke Bandung 4 jam lebih kurang. Saya nggak tahu pasti. Tapi kalau naik kereta api itu ya mungkin 30 menit lebih kurang segitulah. Jadi jauh kan perbandingannya. Jadi kalau kita minum kopi sambil perjalanan itu kita belum habis 1 gelas kopi itu udah datang gitu. Nah ini jalan luar biasa ya. Jadi sekelilingnya itu kereta api seperti jembatan lah sepanjang jalan. Jadi kita seolah masuk terowongan. Waduh. Tapi ada yang lebih serem lagi teman. Nanti kalau sudah datang ke Cikarang itu, waduh, gue lihat ini sepanjang jalan kita seperti terowongan di atas, karena di atas tol, karena di bawah jalan buat sebenarnya itu lalu lalangnya apa kawasan industri. Jadi dulu itu macet, makanya dibangun seperti gitu. Nah mudah-mudahan ya ini lancar ya teman-teman. Nah ini seperti ini teman-teman. Saya ngeri satu hanya, takut masanya dia rubuh habis tuh. Rubuh, mobil di bawah banyak, wah risikonya tinggi. Tapi mudah-mudahan perhitungannya pas, beban sama penahan. Ya kan tiang itu perhitungan sama beban tuh benar. Mungkin ya 1000 dari kekuatan dari beban di atas. Jadi safety first-nya dalam waktu 5-100 tahun tuh aman lah gitu. Karena kan untuk mengetahuinya agak berat ya. Karena tipikal ini mungkin kalau dia rubuh ya seketika gitu. Nah lancar ya teman-teman. Kalau lancar ini kita cepat. Normalnya mungkin ke Cikarang, kalau kota Cikarang ke Jakarta tuh lebih kurang 1,5 jam ya. 1,5 jam itu bisa bikin lah maksimal lancar ya. Kalau macet ya lebih ya. Kalau head speed mungkin 1 jaman lah. Itu benar lancar lah. Gak ada orang gitu. Tancap ya. 1 jam dapat. Dan ini suasana ini seperti gini ya teman-teman. Ini menuju Bekasi dulu kita. Wilayah Bekasi. Nah ini halte rel kereta api juga. Ini rel kereta api cukup banyak ya. Karena kita itu kalau mau menuju ke Bandung ya banyak tempat naiknya. Haltenya banyak sekali. Ini malah 3 nih. 1, 2, 3. Jadi kalau dulu tuh kosongan teman-teman. Lebih apa ya? Lebih ngelihat tuh leluasa lah. Kalau sekarang udah enggak. Kita tuh seolah di terowongan gitu perjalanannya. Nah ini dalam perkembangan zaman ya teman-teman. Jadi kurun waktu 10 sampai 30 tahun ke depan itu kita nggak tahu perubahan seperti apa. Ini yang terjadi. Mungkin tahun 2000-an ya biasa, 2010 ke bawah biasa terbuka. Nah 2020 ke atas udah beda lagi. Itu namanya perkembangan zaman. Nah ini Tayu saya tidak tahu tujuan kemana dia. Ini kita Bekasi Timur kayaknya. Bekasi Timur, ulah kapal kita nanti lewat di situ. Ini udah masuk Bekasi teman-teman. Nah kita udah ngambil samping, kita akan lewat masuk ke Bekasi Timur di ulah kapal. Bahasanya saya nggak tahu pasti sih, tapi tulisannya seperti gitu. Nah bulak kapal busanya. Dan kita coba nih menikung teman-teman. Ini tikungan Valentino Rossi teman-teman. Asik, kayak motor aja nih, padahal mobil nih bang. Nah ini kita udah masuk di kotanya. Ini tol ini teman-teman. Gerbang tol Bekasi Timur. Kalau Bekasi Timur ini ulah kapal ya teman-teman.
Jadi kita itu sekarang itu nggak lewat tol ke Cikarang, kita lewat dari Kalimalang. Lewat Kalimalang, mungkin jalan pintas mungkin karena ada penumpang ya. Penumpang, jadi harus diturunkan. Makanya supir lewat dari sini. Jadi kita ngikutin aja nih jalan. Jadi melihat suasana ya. Nah ini Bekasi teman-teman. Ini kota Bekasi teman-teman. Kota Bekasi ya seperti gini. Ini lampu merah, ini persimpang 4 teman-teman. Itu ada bajai, ada ya macam-macam ya. Kita ini nurunin penumpang, makanya berhenti dan kita lihat suasananya. Jadi saya nikmatin aja nih, karena kan perjalanan kalau lancar sih cuma setengah jam nyampai ke Cikarang. Tapi kan kalau lihat jalan pintas sih namanya, jalan pintas saya tidak tahu. Nah ini teman-teman, kalau teman-teman nggak tahu ya kota Bekasi seperti gini. Nah kita ambil kanan karena dia mau lewat arah Kalimalang ya. Kalau sebelah kanan kita itu sungai teman-teman, Sungai Kalimalang. Jadi Sungai Kalimalang ini dari mungkin jauh ya, dari Karawang sana sampai ke Cikarang, sampai Bekasi, sampai ke Jakarta. Makanya kalau dari sana hujan lama banjir Jakarta. Nah seperti gini teman-teman. Jadi jalannya ya kurang lebih jalan kecil sih. Ini bukan jalan umum sebenarnya, umum sebelah sana. Jadi jalan umum ada, jalan tol ada, ini jalan pintas. Karena mungkin ada ditutup atau ada perbaikan, maka dilihat dari sini dia sopirnya. Jadi kita ikutin aja lah. Kita nikmatin karena di sini juga bagus pemandangannya. Karena penghijauannya ya, karena pohonnya banyak dan kita pun ya nyaman ya ngelihatnya. Tapi ini lumayan siang teman-teman. Kalau sore ini susah lewat, nggak bisa lewat, macet. Di sini pagi, sore macet. Lebih parah dari Jakarta, karena ini kota industri. Nanti kita lewat dari depannya apa namanya kawasan. Jadi kawasan kalau teman-teman motor, mobil itu di sana tuh banyak tuh. Pabriknya di situ. Astra itu di situ. Yamaha di sana. Ya Cikarang ini kota ya otomotif, elektronik, dan baja juga ada. Pabrik baja. Jadi teman-teman kalau tidak tahu, kebanyakan ya pabrik elektronik, bikin kulkas, bikin TV, bikin AC, bikin kipas angin, macam-macam ya. Di sini pabriknya. Makanya dibilang kota industri paling banyak ya, selain di sini di Karawang. Makanya kalau di sini sore itu macet. Orang jam 4 sampai jam 8 malam itu macet ya. Karena itu orang jam pulang. Kalau jam 4 itu orang pulang, jam 5 orang pulang, jam 6 orang pulang, jam 8 orang pulang. Akan tergantung dia pulang jam berapa. Pabrik ada jam 4, ada jam 5, ada yang lembur. Nah, yang lembur biasanya jam 7 sampai jam 8. Ada jam 8 pulang. Makanya macet. Dan kita nikmatin aja ini jalan. Sebenarnya jalan lagi tahap pembangunan. Karena ada dua tuh kan jalannya. Lagi tahap pembangunan. Jadi seharusnya dia tidak terlalu macet. Ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri
untuk jalur ke sana, sebelah kanan jalur ke sini. Tapi sebelah kiri ini belum selesai prosesnya. Nah, itu Sungai Kalimalang, teman-teman. Kalau teman-teman tahu seperti gitu. Ini dari Karawang sampai Jakarta tembusnya. Jadi kalau teman-teman nggak tahu mau ke Karawang atau Cikarang, ikutin aja Kalimalang dari Jakarta. Ikutin terus sampai jalannya seperti gini juga. Jadi jalan untuk pintas di Kalimalang kurang lebih seperti gini, teman-teman, suasananya. Ya, ini penghijauannya bagus ya, karena ini kan masih tidak termasuk ke daerah ya, daerah Cikarang. Tapi Cikarang itu masih termasuk kabupaten dari Bekasi Timur deh. Nah, ini angker, ini pabrik, teman-teman. Pabrik bir itu ini, teman-teman. Kalau kalian suka minum bir, inilah pabriknya. Pabrik bir. Nah, ini ruko. Jadi sepanjang jalan Kalimalang itu kalau nggak rumah, ruko. Jadi ditutup seperti gitu. Baik, kebanyakan sih ruko. Ruko-ruko banyak sekali. Cuma pohon seperti gini nih kalau hujan hati-hati jalan, karena dia suka tumbang ya. Jadi banyak sekali membuat orang celaka ya. Karena pohon ini bahasanya itu getas ya. Kalau kena angin itu, angin kencang, dia patah. Nah, ini lampu merah. Kita nunggu pelan-pelan ya, karena bergantian lah. Jadi ini sering serobot aja nih kayaknya. Lampu merahnya nggak laku kayaknya. Pengertian aja nih. Karena nggak dipasang itunya, tilang elektroniknya. Kalau dipasang tilang elektronik ya nggak berani orang. Nah, di sini jalannya udah jadi, teman-teman. Jadi kita nanti coba, orang ini pasti akan nyoba kalau ada celah untuk masuk, dia akan masuk ke sebelah kiri jalan. Karena kalau satu jalan itu ya macet sih. Apalagi kalau ini dilewati mobil-mobil besar ya. Mobil besar seperti gini ya agak banyak makan tempat ya. Makanya kita pun berhati-hati. Nah, ini kan kontainer. Tapi jalannya ini sepotong-sepotong karena belum selesai, mungkin izin proses ya, mungkin ya, izin untuk lahan ya. Yang udah jadi ya seperti gini, tinggal pencabutan ini aja,
tiang listrik ya, karena tiang listriknya masih itu udah lama pakai kabel di atas. Kalau teknologi baru kan udah dalam tanah dia, pakai tenaga surya ya. Nah ini mobil molen, dia lagi ngiling pasir itu. Nah ini kan bangun jalan. Jadi kita jalan pintas ini tidak bisa cepat ya, karena kalau kita cepat berbahaya. Jadi sedang, lambat banget enggak, tapi cepat enggak, sedang-sedang aja. Nah itu Kalimalang teman-teman, dibersihkan itu, jadi kelihatannya bersih gitu, dipasang siapa itu pagar ya, biar tidak longsor ya tanah. Lagi tahap proses. Nah ini longkang ya, sepi jalannya, jadi bisa lumayan cepat gitu. Saya udah lumayan bosan juga sih masalahnya, pegel. Walaupun diselingi bercanda dengan supir, ya tetap aja yang namanya duduk ya, pegel. Enakan ngambil video itu sambil berjalan, enak itu. Kalau duduk itu ya agak beda ya. Nah ini sepertinya ngambil kiri nih, sepertinya. Iya benar ya, yang tahu dia jalan, yang tahu supir. Saya tidak tahu ini jalan sampai kemana. Nah kalau satu arah gini kan aman nih, kalau di sebelah kan dua arah tuh, agak ngeri tuh. Ada kalau itu orang mau nyupir, baik itu motor maupun mobil, dia sistem SKS, sistem kebut, bukan sistem kebut semalam. Itu beda itu. Ini SKS aja. Ya, kurang lebih begini teman-teman. Ini masuk Cibitung Cikarang. Kita udah mendekatin kawasan ini. Tapi kita lewat doang samping kawasan. Termasuk dia di Cibitung. Kawasan di Cibitung, Cikarang Cibitung. Nanti kawasan banyak sih Cikarang. Kalau seperti gini jalan juga bagus sih. Cuma ini kan bukan jalan tol, masuk jalan biasa ini. Jalan pintas kalau ke Cikarang. Kalau jalan rayanya ada dia. Ini kita tidak lewat dari jalan raya. Tadi seharusnya kalau jalan raya dari perempatan Kota Bekasi dilurus, itu jalan rayanya.
ini jalan pintas, mungkin macet atau ada perbaikan jalan atau apa, karena kalau di sana macet tuh, karena kan jalan raya, karena jalan pintas siang. Ini sebenarnya jalan khusus orang ke industri. Nah sebelah ini industri teman-teman. Kalau ke kanan itu industri, kota industri. Nah kita ngambil sebelah kiri. Nah ini saya bilang jalan itu seperti terowongan. Di atas itu tol teman-teman, itu tol Cikarang itu. Jadi ini sepanjang ini nanti, ini kita lewat di bawah ini, kayak terowongan. Saya ngerinya satu sih, saya tidak tahu kekuatan ini sampai berapa tahun, atau 10 sampai 100 tahun saya tidak tahu. Takutnya kalau udah masanya itu runtuh, waduh. Kan kalau pas macet kayak gini, waduh kacau kan, banyak sekali bermasalah. Faktor X-nya ya akan luar biasa ya. Tapi mudah-mudahan aja perhitungan dari orang tekniknya ya lebih akurat. Tapi ya kita nggak tahu karena kita berada di area yang suka gempa. Ya, dan saya tahu dalam gempa itu ada perubahan struktur pada saat proses pergerakan dan bisa merubah massa usia dari bahan material itu sendiri. Biasanya ya seperti gitu, ilmu tekniknya seperti itu. Dia ada masanya. Sekuat apapun benda ya, kalau dia ada masanya. Biasanya itu ada perhitungannya memang. Dalam teknik itu ada hitungan dari setiap material. Oke, tadi ini kita keluar karena kita lihat jalan biasa. Di atas itu tol teman, tapi kita akan ketemu nanti tolnya pas lampu merah ya. Nah oke, kita lanjut jalan. NANI?! Omae wa mou shindeiru. Nah ini udah masuk Bekasi, Cikarang teman-teman. Ini juga sebenarnya ada kawasan juga teman-teman. Dulu kalau teman-teman namanya mungkin pernah pakai kulkas Sanyo. Ada pabriknya sebelah situ. Terus kalau sampai pakai TV Panasonic, itu ada di situ pabriknya. Ini kota industri, maka setiap daerah ada. Nah ini kawasannya teman-teman. Kalau masuk ke dalam itu kawasan. Nah ini kontainer bawa barang ya. Itu pabrik, itu Sosro. Nah ada pabrik Sosro teman-teman. Teh Sosro itu pabriknya. Ini udah masuk ke Cikarang teman-teman. Ya seperti gini. Ini siang teman-teman. Macet, apalagi sore. Nah atas tol itu bisa kecepatan tinggi tuh. Tapi nanti mau bis lewat itu ketemu kita nanti. Pas nanti di pas lampu merah ya. Karena dia rotasinya lumayan jauh sih. Kalau kita kan lurus nih. Mungkin kalau bahasanya itu dia sejenis bentuknya oval, setengah oval. Rotasinya seperti itu dia. Dan lumayan juga sih, lumayan agak lancar ya. Tak pikir tadi macet ya, macet bener gitu, macet bener, waduh, kacau. Ya teman-teman, kalau yang belum di luar ya di luar Bekasi lah, belum pernah ke Cikarang ya, inilah wilayah Cikarang ya, seperti gini suasananya. Nah ini tadi bis tadi 2 tadi teman, ketemu kan tadi pas tadi kita lewat di atas tadi.
karena membentuk opal. Jadi kita tuh memotong, dia bentuk opal, jadi jarak tempuhnya dia lebih jauh, kita lebih dekat. Kenapa bisa terkejar? Karena dia tidak macet teman-teman, jadi dia continue, jadi speednya tuh stabil. Kalau kita tidak, walaupun dekat tersendat-sendat. Lampu merah, jalan, go. Kita tancap teman-teman. Buset, itu berani tuh bapak itu. Itulah saya bilang manusia itu macam-macam kan. Ya, itulah hidup. Berbeda orang gitu. Kita lanjut teman-teman. Lihat suasananya. Perjalanan dari kota Jakarta ke kota Cikarang. Asik. Dan kita lihat suasananya. Asik bukan? Menarik. Inilah kota Cikarang. Cikarang tuh kayak gini kotanya. Beda lama dibanding kota Jakarta. Perbedaan cuma sedikit. Cuma gedung tinggi saja. Gedung tinggi aja yang berbeda. Kalau Cikarang banyak gedung tinggi mungkin sama aja. Cikarang ada gedung tinggi, ada beberapa, tapi areanya area ke Cikarang Selatan. Kalau ini bukan Cikarang, masih Cikarang Barat, Cikarang Utara atau Barat nih. Cikarang itu besar teman-teman, luas dia. Nah, kita seperti gini karena ini bukan jalan tol, jalan raya. Nah, ini jalan rayanya tadi saya bilang. Ini jalan raya teman-teman. Jalan raya dari Cikarang ke Bekasi. Ini dia jalan rayanya. Jadi kita tuh tadi sebenarnya bisa jalan raya ini. Mungkin tadi di sananya kan ada pasar tuh, pasar Tambun namanya. Itu mungkin macet di sananya mungkin. Makanya dipotong lewat dari situ. Nah, ini pabrik teman-teman. Ini pabrik baja. Jadi teman-teman kalau yang beli besi behel, ya besi dek, ya macam-macam dia. Pokoknya kebutuhan fabrikasi, bangunan dan konstruksi. Ya ini pabriknya yang buat, ya. Banyak tapi banyak, bukan ini saja pabriknya. Banyak di Cikarang. Pabrik baja itu banyak. Itu contohnya teman-teman, yang di depan itu, yang dibawa oleh mobil apa itu ya, mobil truk ya. Biasa itu bawa kontainer, itu yang bawa besi. Nah itu dia, itu namanya baja teman-teman. Nah itu teman-teman baja tadi saya bilang. Nah teman-teman tahu tidak kenapa itu dikasih gantungan? Pasti tanya kenapa itu dikasih gantungan? Karena itulah standar SOP-nya. Jikalau kita bawa barang lebih dari mobil, kita wajib mengasih tanda seperti gitu, yaitu safety teman-teman, biar orang itu ngelihat bahwa biar orang itu kalau dia kasih apa-apa, kadang-kala itu orang itu kan lupa. Nah kalau dikasih seperti gitu, orang lihat, oh ini bahaya nih, jadi orang jaga jarak. Itu syarat apa, standarnya seperti gitu. Kalau nggak ngikut itu di stop. Itu masuk safety first ya.
Oke, kita lewatin nih. Tenang aja, ini sopir ini head speed dia. Lincah saya lihat. Cara dia nyopir ya, cuma sayanya deg-degan. Dianya tenang-tenang aja tuh. Nah, ini mobil bawa pipa. Itu kategori baja juga, teman. Nah, ini Hitachi, teman. Pabrik Hitachi. Jadi, teman-teman kalau pakai kompor Hitachi, nah ini pabriknya. Hitachi. Nah, ini bagus nih penghijauannya, saya pikir ya luar biasa. Tapi perlahan-lahan pohon nutup jalan nih, itu bahaya. Biasanya dengan angin kencang, biasanya tumbang tuh, patah dia. Nah, itu dua risikonya. Kalau orang lewat itu jatuh, kalau motor kena motor, kalau mobil kena mobil, itu sering terjadi. Makanya biasanya sebelum dia menyentuh pohon itu, menyentuh sama-sama pohon, biasanya dipotong, dirapiin. Karena efeknya sangat bahaya, teman-teman. Kita jalan pelan-pelan nih. Pelan-pelan Pak Supir. Dan kita cut tadi, teman-teman, di depan nanti stop. Nah, kita langsung ke Mall SGJ aja. Karena udah terlalu lama ya. Pegel juga saya. Kita tadi menuju dari Cikarang, dari Bekasi ke Cikarang. Ada juga dari Jakarta ke Bekasi, Bekasi ke Cikarang. Dari suasana seperti gini, teman-teman. Pemandangannya bagus, baik dari segi bangunan maupun dari segi pohonnya. Dan tadi industri banyak ya. Nah, tadi kalau kita lewat dari tol itu kelihatan, teman-teman, kita di atas tuh. Kelihatan sebentangnya industri itu kelihatan. Industri itu banyak sekali, ribuan industri. Kalau Cikarang ini saya pikir ya industri itu mungkin berapa ratus ribu ya, karena kawasan banyak sekali. Kita ke depan stop. Nah, kita langsung masuk ke Mall SGC aja. SGC depannya. Suasana depan seperti apa? Untuk teman-teman yang belum ngelihat ya, mungkin ya boleh lihat ya. Gak ada salahnya sih. Gratis. Itulah enaknya era modern ya. Kita bisa melihat segala sesuatu dengan cepat. Nah, ini teman-teman. Ini depan Mall SGC namanya. Nah, ini lampu merah, teman-teman. Nah, kalau di Cikarang SGC orang tahu ya, SGC. Ini Cikarang Utara. Nah, ini Mall SGC-nya ini, teman-teman. Nah, SGC. Nah, mallnya lumayan lah. Berapa lantai itu. Dan suasana depannya seperti gini. Kalau lurus itu Karawang, teman-teman. Lurus ke kiri itu Karawang. Kalau lurus ke depan, lurus depan sana itu namanya masuk ke Cikarang. Cikarang Selatan. Nanti tembus ke Molipo Cikarang, Maikarta, terus ke Egypt kawasan, kalau kita ke Bogor bisa ke sana lah deh. Namanya kita bisa ke Jonggol ke sana. Kalau ke kiri ini Karawang. Kalau ke kanan tuh ya ke Bekasi bisa. Di sana juga bisa Bekasi sebenarnya. Jadi arahnya, teman-teman. Ini lampu merah.
Ya, kurang seperti gini teman-teman. Ya, perubahan Cikarang 10 tahun terakhir luar biasa. Kemajuan dalam segi bangunan ya saya lihat. Karena lama juga saya di Cikarang ini ya. Kota Cikarang ya. Kota industri. Ya, pusatnya industri ya di sini teman-teman. Dan ini lampu merah teman-teman, jadi makanya ada stop rame gitu, karena ada pergantian. Kalau arah ke Bekasi ini ke luar biasa nih, rame, padat ya. Bekasi sekarang ini sama dari Karawang itu ke sini juga rame. Jadi suasana Cikarang itu seperti gini teman-teman. Kota Cikarang itu. Kalau gedung-gedung tinggi-tinggi itu arahnya Cikarang Selatan teman-teman. Arah ke Molipo itu banyak gedung tinggi. Ini siang, kalau coba sore jam 4 udah nggak bisa lewat teman-teman di sini. Kalau ada jam 4 itu, jam 4 jam 5 tuh, jam 6 itu di sini wah padat. Karena orang jam pulang kerja. Ya karena ini siang orang masih kerja ya agak longgar ya. Ya lebih kurang seperti itu teman-teman ya. Kota Cikarang kurang lebih seperti ini. Oh ya teman-teman, untuk melihat pemandangan naik Tayo dari Jakarta ke Cikarang sudah saya perlihatkan dengan sangat jelas, dan harapannya bisa menambah ilmu pengetahuan walaupun sedikit. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan jika ada kata-kata yang keliru saya mohon maaf, dan silakan komen di bawah ini supaya kita sama-sama belajar. Dan saya akhiri, semoga bermanfaat dan terima kasih.